Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Kita berjumpa lagi di dalam tema yang merupakan rangkaian dari bagaimana cara meningkatkan nilai reformasi birokrasi di pemerintah kita masing-masing. Dan pada kali ini kita akan mengupas sepintas mengenai cara meningkatkan nilai penataan manajemen sumber daya manusia aparatur pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, mohon diingat bahwa dalam upaya untuk meningkatkan nilai reformasi di masing-masing pemerintah daerah kita, khususnya berkaitan dengan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, maka sebaiknya kita memperhatikan aspek pemenuhan, aspek hasil antara, aspek reformnya, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah organisasi yang bertanggung jawab terhadap komponen pengungkit penataan manajemen sumber daya manusia aparatur. Mohon kita ingat bahwa upaya meningkatkan nilai reformasi birokrasi pada penataan manajemen SDM aparatur itu harus memperhatikan aspek pemenuhan, aspek hasil antara, aspek reformnya, dan organisasi yang bertanggung jawab. Nah, aspek pertama berkaitan dengan aspek pemenuhan. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya berkaitan dengan aspek penataan manajemen SDM aparatur itu, maka hal penting yang menjadi fokus dan sekaligus menjadi prioritas rencana kerja dan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah baik di provinsi, kabupaten maupun kota adalah sejauh mana kita mampu mengukur yang dimana dianggap sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan dari komponen penataan manajemen SDM aparatur ini. Nah, di dalam konteks ini maka ada beberapa ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada pemerintah daerah. Yang kedua adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pemerintah daerah. Yang ketiga, meningkatnya disiplin SDM aparatur pada pemerintah daerah. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada pemerintah daerah. Dan yang kelima adalah meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pemerintah daerah. Adapun yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan indikator dari komponen penataan sumber daya manusia aparatur ini. Nah, masing-masing ukuran keberhasilan dari penataan manajemen SDM aparatur ini di dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan itu kita bisa melihat dari beberapa ukuran keberhasilan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama tadi berkaitan dengan meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada pemerintah daerah yang di sini dicerminkan dengan 7 kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama itu adalah
adanya rencana redistribusi pegawai, di mana rencana distribusi itu telah disusun dan bahkan telah diformalkan. Yang kedua adalah adanya perhitungan kebutuhan pegawai, di mana perhitungan kebutuhan pegawai tersebut juga telah dilakukan. Yang ketiga, adanya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun, dan proyeksi tersebut telah disusun dan bahkan telah diformalkan. Yang keempat adalah adanya perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama daripada perangkat daerah, dan itu telah dihitung dengan baik dan juga telah diformalkan. Yang kelima adalah adanya perhitungan kebutuhan pegawai yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau unit kerja masing-masing. Yang keenam adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja juga telah dilaksanakan. Yang ketujuh, analisis jabatan dan analisis beban kerja itu telah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau unit kerja dan bahkan telah selaras dengan kinerja utama yang ingin dicapai. Yang kedua, ukuran keberhasilan tersebut adalah terkait dengan proses penerimaan pegawai yang seharusnya transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN, di mana ukuran keberhasilan ini itu dicerminkan oleh adanya 5 kegiatan. 5 kegiatan tersebut antara lain, yang pertama, pengumuman mengenai penerimaan CPNS itu diinformasikan secara luas kepada masyarakat jika memang ada penerimaan CPNS. Yang kedua, pendaftaran itu dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan pasti. Bisa juga dikombinasikan dengan model daring, ya. Yang ketiga, terkait dengan persyaratan itu harus jelas, tidak diskriminatif. Dan yang keempat, proses seleksi itu yang sangat transparan, objektif, adil, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. Yang kelima adalah bahwa pengumuman hasil seleksi itu harus diinformasikan secara terbuka dengan berbagai macam media yang tersedia. Ukuran keberhasilan ketiga adalah pengembangan pegawai yang berbasis pada kompetensi. Nah, hal ini dicerminkan oleh adanya 6 kegiatan, diantaranya itu bahwa ada dokumen, ya, standar kompetensi dari setiap jabatan yang ada. Yang kedua, terlaksananya asesmen terhadap pegawai. Yang ketiga, ada dokumen rencana pengembangan kompetensi. Yang keempat, ada identifikasi kebutuhan mengenai pengembangan kompetensi bagi pegawai. Yang kelima, ada pengembangan pegawai yang memang basisnya pada kompetensi. Dan yang kelima adalah ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai yang berbasis pada kompetensi yang dilakukan secara berkala. Aspek ukuran keberhasilan yang keempat berkaitan dengan promosi jabatan, di mana promosi jabatan ini harus dilakukan secara terbuka dan bisa dicerminkan oleh 5 kegiatan. Antara lain, yang pertama berkaitan dengan adanya kebijakan promosi yang terbuka dan telah ditetapkan. Yang kedua, ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi yang bahkan telah dilaksanakan, ya. Kemudian yang ketiga, ada promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan objektif. Yang keempat, ada promosi terbuka yang dilaksanakan oleh panitia seleksi yang independen. Dan yang kelima adalah hasil dari setiap tahapan seleksi itu diumumkan secara terbuka. Kemudian ukuran keberhasilan yang kelima adalah
ada penetapan kinerja individu yang dicerminkan oleh adanya 7 kegiatan. Antara lain itu, yang pertama adalah capaian kinerja individu itu telah dijadikan dasar di dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP yang disebut dengan tambahan penghasilan pegawai. Yang kedua, adanya penerapan penetapan kinerja individu. Yang ketiga, terdapat penilaian individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Dan ini saya kira memang sudah dikeluarkan oleh beberapa peraturan Kementerian PAN RB, baik dalam PP 30 tahun 2019, kemudian Permenpan nomor 6 ya tahun 2022 ya. Adanya ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu, tentu di jenjang lebih di atasnya. Yang kelima, adanya pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik. Yang keenam, itu telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu pegawai. Yang ketujuh, ada hasil penilaian kinerja individu dan telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir bagi seorang pegawai maupun juga terkait dengan pemberian penghargaan dan mungkin juga sanksi bagi mereka-mereka yang memang ada penurunan prestasi berkaitan dengan kinerja mereka. Kemudian ukuran keberhasilan yang keenam adalah adanya penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai, dan ini dicerminkan dengan adanya 3 kegiatan yang bisa diukur. Yang pertama berkaitan dengan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku instansi itu yang ada telah ditetapkan atau diformalkan. Yang kedua, adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku yang telah ditetapkan bagi setiap instansi yang ada. Yang ketiga, adanya pemberian sanksi dan sekaligus imbalan ya. Yang berikutnya itu adalah indikator keberhasilan yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi jabatan yang dicerminkan dengan kegiatan antara lain adanya informasi faktor jabatan yang telah disusun. Kemudian yang kedua adalah ada peta jabatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kelas jabatan juga yang memang sudah juga ditetapkan ya. Yang keempat, unit kerja itu telah mengimplementasikan ya standar kompetensi jabatan. Yang kelima, unit kerja itu yang ada telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan. Ukuran keberhasilan yang ketujuh adalah ada sistem informasi kepegawaian yang dicerminkan oleh beberapa kegiatan. Kegiatan dimaksud itu yang pertama, sistem informasi kepegawaian itu telah dibangun ya dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Yang kedua, ada sistem informasi kepegawaian yang terus-menerus dilakukan pemutakhiran. Yang ketiga adalah sistem informasi kepegawaian telah digunakan sebagai pendukung di dalam pengambilan kebijakan khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Yang keempat adalah sistem informasi kepegawaian tersebut itu dapat diakses oleh pegawai. Ukuran keberhasilan selanjutnya adalah sebaiknya memang ada corporate university ASN yang bisa diukur melalui beberapa kegiatan yang antara lain adanya kebijakan ya yang terkait dengan pengembangan kompetensi ASN dalam bentuk corporate university atau seringkali disingkat dengan Korpu. Yang kedua,
ada rencana pengembangan kompetensi. Ketiga, ada pelaksanaan pengembangan kompetensi. Tentu dalam hal ini penyelenggaraannya berlangsung di dalam ASN Korpu. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi. Sekarang kita tiba pada aspek yang kedua, yaitu aspek reformnya. Dalam aspek reform yang berkaitan dengan area penataan manajemen SDM aparatur ini, terdapat beberapa kegiatan yang mencerminkan sejauh mana aspek reform daripada penataan manajemen sumber daya manusia aparatur itu. Yang pertama adalah kinerja individu yang didasarkan pada ukuran kinerja individu dan telah berorientasi pada hasil atau outcome sesuai pada jenjang jabatan yang ada. Dan pencapaian kinerja individu itu juga telah menjadi dasar di dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan, atau di pemerintah disebut dengan TPP. Yang kedua adalah evaluasi jabatan, di mana diukur dengan melihat apakah hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi itu sudah disampaikan ke pemerintah pusat atau pejabat wenangnya. Yang ketiga adalah asesmen pegawai, di mana diukur dengan melihat apakah hasil asesmen itu telah dijadikan pertimbangan untuk melakukan mutasi atau pengembangan karir daripada seorang pegawai. Yang keempat adalah pelanggaran disiplin pegawai itu, di mana pengukuran indikatornya itu dilakukan dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai atau bahkan terus mengalami peningkatan. Yang kelima adalah terkait dengan kebutuhan pegawai, di mana pengukuran indikator ini itu dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil perhitungan kebutuhan pegawai itu telah dijadikan dasar di dalam penyusunan formasi dan penerimaan pegawai baru. Yang keenam adalah penyetaraan jabatan, di mana pengukuran indikator ini dilakukan melalui kondisi apakah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional itu dilakukan dalam rangka untuk penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan. Yang ketujuh adalah manajemen talenta, di mana pengukuran dari indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah memang dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan jabatan yang penting dan rencana suksesi jabatan, dan telah dilakukan penerapan manajemen talenta di dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Aspek berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah aspek hasil antara dari area perubahan yang berkaitan dengan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur. Nah, ini penting karena pemenuhan aspek hasil antara dari area ini adalah merupakan salah satu aspek penting yang wajib diperhatikan, mengingat penilaiannya itu berfungsi untuk menilai sejauh mana capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebelum sampai pada penilaian aspek reformnya. Nah, dalam aspek penilaian terkait penataan dan manajemen SDM aparatur ini itu memiliki indikator keberhasilan sebanyak 2 jenis, sehingga kontribusi hasil antara dari penataan manajemen sumber daya manusia aparatur ini harus dipenuhi agar mampu menjadi penambah nilai daripada pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun kedua hasil antara tersebut, yang pertama adalah berkaitan dengan sistem merit yang diukur dari indeks sistem merit yang diputuskan atau dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
di mana indikatornya ini bisa dilihat dari pertama tentu seluruh jabatan itu sudah memiliki standar kompetensi jabatan. Kemudian adanya perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja, ada pelaksanaan seleksi dan promosi secara terbuka, ada manajemen talenta, ada mekanisme reward dan punishment, ada penerapan kode etik dan perilaku, ada pengembangan kompetensi, ada perlindungan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang, ada sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses. Ukuran hasil antara yang kedua adalah ASN profesional. Itu diukur dengan indeks profesionalitas dari Kementerian PAN-RB, di mana indeks kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN ini itu diukur melalui beberapa dimensi. Yang pertama berkaitan dengan kualifikasi, di mana diukur melalui pembobotan yang dinilai dari jenjang kualifikasi pendidikan. Yang kedua berkaitan dengan kompetensi, di mana diukur melalui pembobotan, melalui pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti, baik berupa diklat tim, diklat fungsional, diklat teknis, serta berbagai seminar, workshop, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah kinerja, ya, di mana ini diukur dengan cara pembobotan lewat sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai. Yang keempat terkait dengan disiplin. Nah, ini diukur dengan melalui riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dilakukan oleh seorang PNS. Aspek yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah siapa organisasi atau unit kerja mana yang bertanggung jawab terhadap terimplementasinya penataan manajemen sumber daya manusia aparatur. Pada aspek penataan manajemen sumber daya manusia aparatur ini, organisasi atau unit yang bertugas dan sekaligus bertanggung jawab menyiapkan kegiatan dan rencana aksi serta berupaya memastikan bahwa rencana aksi yang telah disusun itu mampu mencapai target. Organisasi atau unit yang dimaksud yang pertama adalah Badan Kepegawaian Daerah. Itu kalau di tingkat provinsi atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Serta biro atau bagian organisasi dan Dinas Komunikasi dan Informasi, yang merupakan 3 badan ini yang berperan di dalam bagaimana mensukseskan implementasi daripada komponen penataan manajemen sumber daya aparatur. Nah, adapun kegiatan yang harus disusun oleh BKD atau BKPSDM dan bersama biro atau bagian organisasi adalah perlu menyusun perencanaan mengenai kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, ada proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktek KKN. Yang ketiga, ada pengembangan pegawai yang berbasis pada kompetensi. Yang keempat, ada promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Yang kelima, penataan kinerja terkait dengan level individu. Ada penegakan aturan, disiplin, kode etik maupun kode perilaku pegawai. Yang ketujuh, ada pelaksanaan evaluasi jabatan. Yang kedelapan, ada sistem informasi kepegawaian atau dalam PP yang merupakan perubahan PP 11 disebut dengan sistem informasi ASN. Dan ada corporate university yang sudah disinggung tadi seperti apa perannya di dalam peningkatan kompetensi setiap ASN. Sedangkan tugas daripada BKD atau BKPSDM termasuk dalam hal ini biro atau bagian organisasi
dan Diskominfo adalah memastikan bahwa tugasnya tercapai dan telah tertuang di dalam rencana aksi. Nah, rencana aksi tersebut masing-masing kita bisa urai, misalnya apa peran daripada BKD atau BKPSDM. Peran dia adalah yang pertama menyusun dokumen rencana redistribusi pegawai. Yang kedua adalah melakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan perangkat daerahnya. Yang ketiga adalah menyusun dokumen proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahunan. Yang keempat adalah melakukan evaluasi perhitungan kebutuhan pegawai. Yang kelima adalah menginformasikan secara luas kepada masyarakat melalui website misalnya, pengumuman, melalui media sosial terkait dengan penerimaan calon ASN. Yang keenam, proses pendaftaran yang dilakukan itu bisa dilakukan secara daring melalui portal BKN. Kemudian yang ketujuh, proses seleksi menggunakan sistem komputer assist test atau CAT ya. Kemudian yang kedelapan itu mengumumkan hasil seleksi melalui website, pengumuman, dan sosial media ya. Yang kesembilan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penerimaan calon ASN. Yang kesepuluh, melakukan assessment atau penilaian terhadap seluruh pegawai. Ini dalam rangka untuk memetakan sejauh mana potensi dan kecenderungan minat daripada karir daripada seorang ASN. Kemudian yang ke-11, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai. Yang ke-12, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai. Yang ke-13 yaitu melakukan pengembangan pegawai yang berbasis pada kompetensi sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi yang sudah disusun sebelumnya. Dan yang ke-14 adalah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai. Yang ke-15 adalah menyusun kebijakan tentang promosi terbuka terkait dengan pengisian JPT. Kemudian yang ke-16 adalah melakukan pengisian JPT secara terbuka oleh panitia seleksi yang sedemikian rupa harus independen. Yang ke-17 adalah adanya implementasi daripada manajemen talenta. Kemudian yang 18, mengumumkan hasil tiap tahapan seleksi secara terbuka melalui media teknologi informasi. Kemudian yang ke-19 adalah menyusun kebijakan tentang pedoman manajemen kinerja dan pemberian tambahan penghasilan yang didasarkan pada kinerja pegawai. Yang ke-20 adalah sosialisasi baik peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota terkait dengan pedoman manajemen kinerja dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan yang didasarkan pada kinerja atau berbasis pada kinerja. Yang ke-21 adalah pengembangan sistem informasi penilaian kinerja ASN. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi yang disebut dengan e-kinerja. Yang ke-22 adalah melakukan penetapan target kinerja individu terhadap seluruh pegawai. Yang ke-23 adalah mengintegrasikan penilaian kinerja individu dengan penilaian kinerja organisasi yang berbasis aplikasi, baik itu berupa e-kinerja kah atau e-sakip kah ya. Yang jelas itu bisa mengintegrasikan daripada kinerja individu terkait dengan sasaran daripada setiap organisasi. Yang ke-24 adalah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
serta sesuai dengan kinerja individu di level atasnya. Ya. Yang ke-25 adalah melakukan penilaian pengukuran kinerja individu secara bulanan melalui aplikasi yang mungkin berbasis daring sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan yang memang didasarkan pada capaian kinerja masing-masing pegawai. Yang ke-26 adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu serta kebijakan dan implementasi penilaian kinerja ASN yang sudah ada. Yang ke-27 adalah menjadikan dasar hasil penilaian kinerja individu untuk pengembangan karir individu pegawai atau sekaligus dalam kaitan dengan pemberian reward dan punishment kepada pegawai. Yang ke-28 adalah memberikan penghargaan kepada PNS yang berprestasi, PNS yang bisa menjadi teladan, dan PNS yang mungkin tengah memasuki masa purnabakti atau pensiun. Yang ke-29 adalah menyusun regulasi penoban penanganan benturan kepentingan. Yang ke-30 adalah menyusun kebijakan tentang kode etik atau kode perilaku pegawai yang sudah disebutkan di awal tadi mengenai indikator-indikator keberhasilan berupa beberapa kegiatan, dan ini menjadi tanggung jawab daripada BKD atau BKPSDM, Biro atau bagian organisasi, dan Diskominfo. Yang ke-31 membentuk tim majelis kode etik di dalam rangka pembinaan disiplin terhadap pegawai. Yang ke-32 sosialisasi peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota tentang kode etik pegawai ASN. Yang ke-33 adalah implementasi aturan disiplin atau kode etik maupun kode perilaku perangkat daerah itu benar-benar harus bisa dipastikan. Yang 34 adalah melaksanakan pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai di perangkat daerah masing-masing. Yang ke-35 ada pemberian sanksi dan bahkan imbalan sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 ya. Kemudian yang ke-36, standar kompetensi jabatan itu digunakan dalam proses lelang jabatan. Yang ke-37, pengisian jabatan itu harus memperhatikan standar kompetensi jabatan. Yang ke-38 adalah penerapan evaluasi jabatan. Yang ke-39 ada juga penerapan standar kompetensi jabatan. Yang ke-40 sebisa mungkin bisa membangun atau menetapkan peraturan gubernur atau peraturan bupati maupun peraturan wali kota tentang ASN Korpu. Yang ke-41 ada penyusunan standar penyelenggaraan pelatihan ASN Korpu. Yang pedoman pelaksanaan penyusunan kurikulum Bangkom, pedoman perencanaan Bangkom, pedoman penyusunan KAK pelatihan ASN Korpu pada OPD, ada pedoman MONEF di situ, pedoman rekrutmen para ahli, pedoman pengelolaan pengetahuan ASN dan Korpu ya, itu bisa disusun sedemikian rupa. Yang ke-42 perlu adanya penyusunan terkait dengan standar operasional prosedur. Yang 43 adalah menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi tingkat instansi yang dilaksanakan melalui tahapan berikut. Yang penting adalah adanya inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS atau ASN. Terkait dalam ini adalah profil PNS, baik terkait dengan data hasil analisis kesenjangan kompetensi, data hasil analisis kesenjangan kinerja. Tahapan yang kedua yaitu verifikasi rencana pengembangan kompetensi. Nah, sedangkan yang ke-44 adalah adanya validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Yang ke-45 perlu menyusun kurikulum dan desain pelatihan pengembangan kompetensi ASN. Yang ke-46 adalah
dilakukan analisis terkait kebutuhan pembelajaran ASN di Korpu pada setiap perangkat daerah. Yang ke-47 adalah menyusun KAK pelatihan ASN Korpu pada OPD. Yang ke-48 menyusun kalender akademik atau pelatihan ASN Korpu. Kemudian yang ke-49 sebisa mungkin membuat memorandum membuat MOU dan perjanjian kerjasama dengan PT atau perusahaan yang berkaitan dengan penyedia telekomunikasi telekomunikasi. Jadi membuat MOU dan perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Yang ke-50 adalah penetapan dekan sebagai prioritas penerapan daripada ASN Korpu. Biasanya ini dijabat oleh pimpinan OPD masing-masing. Yang ke-51 memberikan sosialisasi, asistensi, dan advokasi kepada organisasi pemerintah, khususnya perangkat daerah di lingkup di provinsi, kabupaten maupun kota. Kemudian yang ke-52 pengembangan kompetensi dilakukan melalui jalur, berbagai jalur. Kemudian ke-53 pelatihan pengembangan kompetensi teknis itu khususnya kompetensi teknis umum itu betul-betul harus ditetapkan dengan baik dengan berbagai macam jenis pelatihannya. Yang ke-54 pelatihan pengembangan kompetensi yang khususnya berkaitan dengan fungsional. Yang ke-55 pelatihan pengembangan kompetensi teknis inti, itu biasanya ada 11 jenis pelatihan Kemudian pelatihan pengembangan kompetensi teknis pilihan, itu biasanya ada 9 jenis pelatihan. Kemudian 57 pelatihan pengembangan kompetensi manajerial. Yang ke-58 ada pelatihan pengembangan kompetensi sosial kultural. Ke-59 ada coaching. Yang ke-60 ada mentoring. Yang ke-61 ada pelatihan yang mungkin bersifat jarak jauh atau daring. Yang ke-62 pembelajaran di alam terbuka atau outbound. Yang ke-63 ada benchmark atau patok duga atau patok banding. Yang ke-64 ada pengembangan diri atau self development. Yang ke-65 adalah ada monitoring dan evaluasi Bangkom pra pelatihan. Yang ke-66 adalah ada monitoring dan evaluasi Bangkom di dalam pelatihan, tentu berkaitan dengan menilai kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan daripada Bangkom tersebut. Yang ke-67 adalah monitoring dan evaluasi Bangkom pasca pelatihan, dalam arti menilai kemanfaatan antara pelaksanaan Bangkom terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan daripada pegawai. Yang ke-68 adalah berkaitan dengan pelaksanaan survei indeks kepuasan. Tentu masyarakat dalam hal ini mereka-mereka yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bentuk. Yang ke-69 ada forum raport, ada feedback dan penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dari hasil MONEP Bangkom, baik yang dilakukan di tingkat rektorat maupun di level dekan. Organisasi atau unit berikutnya adalah khususnya berkaitan dengan tugas biro atau bagian organisasi dan BKD atau BKPSDM itu. Yang pertama itu harus melakukan upaya untuk memfasilitasi penyusunan ANJAP dan ABK sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah dan harus diselaraskan dengan kinerja yang dihasilkan. Yang kedua adalah penyusunan formasi kebutuhan pegawai seluruh jabatan yang ada. Yang ketiga adalah perlu penetapan formasi kebutuhan jabatan, khususnya dalam kaitannya jabatan fungsional pada masing-masing perangkat daerah. Yang berikutnya adalah khusus menjadi tugas dari biro atau bagian organisasi.
Yang pertama itu harus bisa memfasilitasi penyusunan analis jabatan dan analis beban kerja perangkat daerah yang mengalami perubahan struktur organisasi. Yang kedua, harus dituangkan di dalam keputusan gubernur atau bupati atau wali kota terkait dengan penetapan analis jabatan dan analis beban kerja perangkat daerah yang mengalami perubahan struktur organisasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap hasil analis jabatan dan analis beban kerja untuk memastikan bahwa telah selaras dengan indikator kinerja utama di masing-masing perangkat daerah. Yang keempat, menyusun dokumen standar kompetensi jabatan atau perangkat daerah yang mengalami perubahan struktur organisasi. Tugas yang kelima adalah menyusun dokumen informasi faktor jabatan. Yang keenam, menyusun atau menetapkan peta jabatan. Yang ketujuh, ada peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota berkaitan dengan kelas jabatan. Tugas spesifik dari BKPSDM ya, atau BKD dan Diskominfo dalam hal ini kita bisa identifikasi. Yang pertama adalah membangun sistem informasi manajemen kepegawaian terintegrasi yang berbasis web atau CASN. Yang kedua adalah mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dan dapat digunakan sebagai pendukung di dalam pengambilan kebijakan tentu yang berkaitan dengan manajemen SDM aparatur. Yang ketiga adalah melakukan penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta dari para ASN. Yang keempat adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang disusun terintegrasi. Dalam kaitan dengan pencapaian hasil antara dan tanggung jawab masing-masing daripada unit organisasi perangkat daerah ini, maka komponen penataan dan manajemen sumber daya manusia aparatur ini, peran daripada BKD, BKPSDM, dan Biro atau bagian organisasi itu memiliki tanggung jawab khusus karena seperti disampaikan tadi terdapat dua pencapaian indeks yang menjadi tanggung jawabnya, yakni sistem merit atau indeks sistem merit dan indeks terkait dengan ASN profesional. Nah, inilah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama manakala kita ingin supaya komponen penataan manajemen sumber daya manusia aparatur itu bisa mendapatkan penilaian optimal sehingga memberi kontribusi bagi kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing pemerintah daerah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan pedoman dan arahan maupun juga sekaligus bisa diimplementasikan di masing-masing pemerintah daerahnya, dan kita berharap bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di semua jenjang pemerintahan bisa semakin maju sehingga menghasilkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di tema berikutnya, dan sampai ketemu serta salam reformasi birokrasi.